pada pagi ini. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Halo anak-anak, salam sehat semuanya. Sampai jumpa dengan Ibu Agustina untuk belajar IPS pada pagi hari ini. Kita belajar tentang sumber daya alam dan hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur karena dapat tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alam. Apabila melihat sejarah bangsa kita yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad, serta dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun, apakah kamu tahu penyebab dari penjajahan ini? Nah, karena negara kita kaya akan sumber daya alam, maka para penjajah datang bersilih berganti untuk menguasai negara kita. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, baik lautan maupun daratan. Bahkan peribahasa Jawa mengatakan Gemaripa Lo Jinawi, artinya bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sumber daya alam di muka bumi ini diciptakan oleh Tuhan dan dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam berasal dari daratan dan juga perairan. Apakah anak-anak ibu mengerti kira-kira apabila daerah pegunungan, mereka yang tinggal di pegunungan itu memanfaatkan sumber daya alam apa ya? Nah, mari kita lihat juga apabila ada saudara kita yang tinggal di pinggiran laut atau bahkan mungkin di daerah laut. Dari kedua tempat tersebut dapat kita lihat cara mereka memanfaatkan tanah sebagai untuk bercocok tanam, untuk menanam padi, jagung, sayur-sayuran. Bukan hanya untuk bercocok tanam, bumi kita juga mengandung banyak sekali minyak, di mana kita harus menggalinya untuk mendapatkannya. Dari perairan saja, kita luasnya 70% dari wilayah Indonesia. Sehingga dapat membayangkan kan berapa banyak atau berapa ton ikan-ikan yang kita miliki di dalam laut Indonesia. Anak-anak, perhatikan kegiatan ekonomi ada 3 hal, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi. Yang kedua ini tadi adalah kegiatan distribusi ya. Yang pertama, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, bercocok tanam menghasilkan padi, peternak menghasilkan hewan. Hewan tersebut dapat kita manfaatkan dagingnya, susu, telur. Telur misalnya dari ayam, bebek, penting yang unggas-unggasnya ya. Sedangkan yang kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya kegiatan berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut dengan distributor. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut. Tabel kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam Indonesia. Dalam pertambangan, itu bukan pertambangan ya, pertambangan. Sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan yang pertama minyak bumi. Manfaatnya bagi kehidupan kita sebagai bahan bakar. Daerah penghasil minyak bumi adalah daerah Pelaju, yaitu Sumatera Selatan, Cepu, Jawa Tengah. Yang kedua, sumber daya alam gas alam. Manfaatnya untuk pembuatan pupuk. Daerah penghasilnya Arum, yaitu daerah Nanggro Aceh, Darussalam. Sedangkan yang ketiga, sumber daya alam emas. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan. Daerah penghasilnya adalah Rejang Lebong, Bengkulu, dan Timika, Papua. Yang keempat, batu bara. Manfaatnya bahan bakar industri. Daerah penghasilnya adalah Muara Enim, Sumatera Selatan, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Yang kelima, nikel. Nikel dimanfaatkan manusia sebagai pelapis besi agar besi tidak berkarat. Nikel paling banyak
diperoleh di daerah Sorowako, Sulawesi Tenggara. Berikutnya sumber daya alam, kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, yaitu padi. Manfaatnya bahan makanan pokok bagi manusia Indonesia atau makhluk hidup. Ya, manusia Indonesia. Penghasil beras yang terbesar ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan sumber daya alam pertanian dalam bidang kacang kedelai itu manfaatnya bahan baku pembuatan tempe dan tahu dapat kita lihat dari daerah Kedu Jawa Tengah, Jember Jawa Timur. Kehutanan itu yang paling banyak kita lihat kayu jati dimanfaatkan sebagai bahan bangunan untuk furniture dan untuk aksesoris rumah tangga. Daerah penghasil jati yang paling besar dapat terlihat adalah di daerah Jawa Tengah. Berikutnya, rotan. Rotan kita manfaatkan sebagai bahan mebel atau perabot rumah tangga. Paling banyak rotan kita temukan di daerah Kalimantan dan Sumatera Barat. Sedangkan damar, bahan baku yang dapat kita gunakan yaitu cat, dupa. Daerah penghasil damar yang paling besar di Indonesia adalah Lampung. Sedangkan cendana, kayu cendana itu paling banyak kita manfaatkan sebagai bahan baku kosmetik dan obat. Cendana paling banyak diperoleh di daerah Nusa Tenggara Timur. Berikutnya bambu. Anak-anak pasti pernah melihat bambu kan? Bambu banyak sekali digunakan untuk furniture. Ada kayu bambu atau bambu untuk kursi, meja, untuk furniture, dan bahan-bahan lainnya yang dapat dibuat dari bambu seperti untuk bahan makanan. Karena kan rebung itu terbuat dari tunas bambu yang masih muda. Juga bambu dapat dibuat untuk bahan baku obat-obatan. Bambu paling banyak kita dapatkan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Berikutnya dalam bidang perikanan, sumber daya alam udang. Manfaatnya adalah sebagai bahan makanan dan bahan baku terasi. Daerah penghasil udang terbesar adalah Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan perikanan kerang atau mutiara itu sebagai perhiasan terdapat di daerah Maluku, Nusa Tenggara Barat. Rumput laut manfaatnya untuk bahan makanan dan bahan kosmetik paling banyak ditemukan di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Ikan tuna paling banyak digunakan untuk bahan makanan. Daerah penghasil tuna paling banyak adalah di perairan Indonesia bagian timur. Nah, pernah nggak kamu lihat teripang? Teripang itu adalah dimanfaatkan untuk bahan makanan. Daerah penghasilnya paling banyak adalah daerah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya untuk sumber daya alam yang kita peroleh dari peternakan. Misalnya, ayah kamu lihat beternak ayam. Nah, manfaatnya ayam itu menghasilkan daging, telur, dapat kita manfaatkan untuk lauk pauk kita sebagai bahan makanan dan untuk perlengkapan rumah tangga. Yaitu bulunya untuk perlengkapan rumah tangga. Berikutnya, peternakan sapi banyak dimanfaatkan untuk bahan makanan dan minuman karena ada daging sapi yang enak untuk kita nikmati ya. Ada juga susu sapi. Bahkan barang-barang rumah tangga. Pelestarian sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam memang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh sebab itu dapat kita rasakan manfaatnya, begitu juga untuk anak cucu kita kelak. Nah, bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam tersebut? Sumber daya alam tanah, cara melestarikannya adalah kita harus menjaga kesuburan tanah dengan melakukan pemupukan, menanam pohon di lahan yang tandus atau hutan yang gundul, serta membuat sengkedan atau
terasa sering di daerah yang miring atau tanah yang mudah terkikis agar jangan terjadi longsor dan erosi bahkan abrasi ya. Yang kedua, untuk melestarikan air. Bagaimana cara kita melestarikan air? Ya, menggunakan air secara hemat, tidak mencemari sungai maupun laut, membuat resapan air di tiap pemukiman warga, serta pengelolaan limbah industri. Air juga berasal dari hutan, maka dengan menanami hutan yang gundul juga menjadi pelestarian air. Berikutnya, pelestarian hutan. Bagaimana cara kita untuk melestarikan hutan? Dengan cara tebang pilih pada pohon yang sudah rapuh atau tua, melakukan tidak melakukan pembakaran hutan secara liar dan mencegah adanya penebangan liar ataupun illegal logging. Yang keempat, pelestarian barang tambang. Bagaimana cara kita untuk melestarikan barang-barang tambang yang banyak atau yang terdapat sangat banyak di Indonesia adalah dengan cara menggunakan hasil tambang tersebut sehemat mungkin. Bahkan berusaha mendaur ulang atau memanfaatkan barang tambang yang sudah tidak terpakai dan menggunakan barang pengganti. Berikutnya yang terakhir adalah pelestarian air, hewan air. Hewan air, pelestarian ini ya. Yang kelima adalah pelestarian hewan dan air. Pelestarian hewan air dan air menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau air tercemar, maka hewan yang berada di dalam air atau yang hidup dalam air akan mati, maka tidak akan dapat dikonsumsi oleh manusia. Atau hewan tersebut akan tercemar, jadi sudah beracun, tidak boleh lagi dikonsumsi manusia. Maka untuk menjaga kelestarian keduanya, kita harus menjaga kebersihan sungai, laut, danau, dan menangkap ikan dengan cara memancing atau tombak tanpa mengebom atau meracuni laut. Tidak menangkap ikan menggunakan pupuk harimau, serta menjalankan program kebersihan sungai maupun laut. Nah, begitulah ulasan Ibu untuk pelajaran IPS pagi ini. Semoga kamu dapat mengerti dan memahami. Selamat bekerja anak-anak, silakan kamu kerjakan 5 butir soal yang Ibu sediakan di akhir materi di buku tugas kamu. Nah, Ibu ingatkan kembali ya anak ya, tugas yang kamu kumpulkan yang sebagaimana telah kita sepakati buat di satu buku untuk Ibu Agustina, yaitu mata pelajaran matematika, IPA, IPS, PKN, dan SBDP itu di satu buku. Mulai tanggal 7 September. Jadi tugas-tugas kamu yang mulai tanggal 7 September itu kumpulkan hari ini, hari Kamis. Ya nak ya, karena kelas 4 itu waktunya adalah hari Kamis. Semoga anak Ibu dapat mengerjakan latihan dengan baik. Selamat bekerja anak-anak, salam sehat, Tuhan berkati. Dadah.